Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4B Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Operation Research. Operation Research adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari satu sistem besar, manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatan khusus ini bertujuan membentuk suatu model ilmiah dari sistem, menggabungkan ukuran-ukuran, faktor-faktor seperti kesempatan dan risiko, untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari beberapa keputusan, strategi, atau pengawasan, yang tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan, menentukan kebijaksanaan, dan tindakan secara ilmiah. Berikutnya ada manfaat dan fungsi riset operasi. Yang pertama, sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang kedua, untuk menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan yang di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Yang ketiga, memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik, ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, dan teori probabilitas dan statistik. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Contoh penerapan riset operasi di berbagai bidang dalam industri. Yang pertama, keuangan, analisis cash flow, investasi, aturan pembelian bahan dengan harga bervariasi, penentuan kuantitas dan waktu pembelian, strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, kebijakan pergantian barang. Yang kedua, distribusi, lokasi dan ukuran gedung, pusat distribusi, mikrodistribusi, kebijakan distribusi, logistik, dan sistem distribusi. Yang ketiga, perencanaan, jumlah, ukuran, lokasi, beserta dengan interaksi di dalamnya. Yang keempat, industri, perencanaan industri, stabilisasi produksi karyawan, training, dan lain-lain. Yang kelima, manajemen konstruksi, kebijakan maintenance, jumlah karyawan maintenance, pengaturan proyek, alokasi sumber karya. Yang keenam, marketing, pemilihan produk, timing, perlakuan terhadap kompetitor, penentuan jumlah salesman, strategi periklanan. Yang ketujuh, personil, pemilihan personil, gabungan antara umur dan keterampilan, kebijakan penerimaan karyawan, pembagian karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah overview metode-metode riset operasi. Yang pertama, linear programming. Linear programming atau program linear merupakan salah satu teknik penyelesaian riset operasi. Dalam hal ini adalah khusus menyelesaikan masalah-masalah optimasi, memaksimalkan atau meminimumkan, tetapi hanya terbatas pada masalah-masalah yang dapat diubah menjadi fungsi linear. Demikian pula kendala-kendala yang ada juga berbentuk linear. Kemudian, metode dualitas. Secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu masalah linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan lainnya, atau LP primal. Kemudian selanjutnya, metode transportasi. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Kemudian selanjutnya, teori jaringan kerja atau network planning. Teori jaringan kerja adalah gabungan dari dua teknik analisis, yaitu Critical Path Method atau CPM dan Project Evaluation and Review Technique atau disingkat PERT, yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terhadap proyek yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir yaitu metode simplex. Metode ini merupakan suatu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang feasible atau basic feasible solution ke pemecahan dasar feasible lainnya dan dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif, sehingga akhirnya diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimum. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Maka, untuk menyelesaikannya digunakan metode simplex. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.